dari PIAUD semester 4, Institut Miftahul Huda akan menerangkan materi mengenai keterampilan membuka dan menutup kelas pada anak usia dini. Halo teman-teman, nama aku Berliana. Hari ini aku akan ngejelasin soal strategi pendidikan pada anak usia dini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang strategi pendidikan itu sendiri, kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud sama strategi dan juga pendidikan. Nah, kalau kita ngomongin soal strategi, biasanya nggak jauh-jauh dari strategi perang, strategi melumpuhkan lawan, strategi mencari pasangan. Kamu Milea ya? Iya. Enggak. Intinya kalau kita dengar kata strategi, biasanya suka diibaratkan sama taktik. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud sama strategi? Jadi, strategi itu adalah rencana atau cara yang disusun secara sengaja dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini, strategi itu digunakan oleh guru agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan juga berhasil. Nah, setelah kita tahu definisi soal strategi, sekarang kita harus cari tahu juga nih, apa sih definisi dari pendidikan? Nah, pendidikan itu adalah proses membimbing dan membantu peserta didik agar mereka bisa berkembang secara optimal, baik secara segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai hidup. Nah, pada anak usia dini, pendidikan lebih banyak diberikan melalui bermain yang bermakna, terus pengalaman langsung, dan juga interaksi sosial. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tentang definisi, strategi, dan pendidikan, sekarang kita baru cari tahu nih, apa sih definisi dari strategi pendidikan? Nah, strategi pendidikan, khususnya pada anak usia dini, adalah cara atau pendekatan yang dirancang oleh guru untuk membantu anak-anak belajar sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka. Nah, strategi ini tujuannya agar anak bisa belajar dengan aktif, kreatif, aman, dan juga menyenangkan. Terus, gimana sih contoh strategi pendidikan di PAUD itu? Nah, diantaranya ada bermain sambil belajar, lalu ada pembelajaran tematik, kegiatan berbasis proyek. Nah, di antara banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan strategi pendidikan, salah satu di antaranya adalah kegiatan membuka dan juga menutup pembelajaran di kelas. Kenapa sih harus ada kegiatan membuka dan menutup pembelajaran di kelas? Karena dengan strategi ini itu bisa membantu anak siap belajar, terus menumbuhkan rasa aman dan nyaman juga, memberikan kesan positif terhadap kegiatan belajar, dan juga membantu anak memahami alur kegiatan. Nah, tapi sebenarnya apa sih definisi dari membuka dan menutup pembelajaran itu sendiri? Oke, kita bahas satu-satu ya soal membuka dan menutup pembelajaran. Nah, kegiatan membuka pembelajaran ini merupakan kegiatan awal sebelum anak-anak mulai belajar. Tujuannya untuk menarik perhatian anak dan membuat mereka siap untuk mengikuti kegiatan serta memberi gambaran tentang apa yang akan dipelajarin hari itu. Terus, gimana sih Ber ciri-ciri pembuka pembelajaran yang efektif? Nah, diantaranya adalah mengundang antusiasme anak, terus menggunakan lagu atau tepuk semangat atau cerita pendek, terus memberitahu apa yang akan dilakukan hari ini, kayak anak-anak hari ini kita akan belajar bla 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 gitu. Terus disampaikan dengan senyum, suara ramah, dan bahasa yang sederhana. Karena ingat teman-teman, ini untuk kegiatan di PAUD atau untuk anak usia dini. Jadi harus sebisa mungkin seorang pengajar atau seorang pendidik menggunakan bahasa yang sederhana, tidak bertele-tele, tidak belibet juga, agar apa? Agar mudah dipahami oleh anak. Tapi Ber, aku masih gak ngerti nih, gimana sih cara membuka pembelajaran itu? Apa sih definisinya? Gimana sih contohnya? Nah, buat teman-teman yang masih gak ngerti atau masih bingung, masih bertanya-tanya tentang gimana caranya membuka pembelajaran, kita simak penjelasan dari Kansa yuk! Baik, terima kasih. Nah, Berlin dan pemirsa di rumah, keterampilan membuka kelas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam memulai pelajaran dengan cara yang menarik, hangat,
dan juga mempersiapkan anak secara psikologis untuk memulai pelajaran. Lalu tujuan daripada membuka kelas itu sendiri adalah untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan, dan juga menumbuhkan motivasi dan kesiapan belajar anak. Lalu untuk lebih jelasnya bisa kita simak video berikut ini. Dalam membuka kelas ada beberapa tahapan. Yang pertama, menyapa dan membangun kedekatan dengan anak. Contohnya, Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang udah sarapan tadi pagi? Angkat tangan. Tahapan yang kedua yaitu ice breaking atau lagu pembuka. Contohnya, sebelum belajar, yuk kita nyanyi dulu lagu Pelangi-Pelangi. Siapa yang tahu lagu Pelangi-Pelangi? Yuk kita nyanyi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Tahap yang ketiga ada apersepsi atau pengantar materi. Contohnya, tadi di lagu Pelangi-Pelangi ada warna apa aja ya? Merah, kuning, hijau, dan biru. Hebat! Hari ini kita akan belajar dan bermain tentang warna. Siapa yang tahu ini warna apa? Lalu tahap yang terakhir ada menyampaikan tujuan kegiatan. Contohnya, hari ini kita akan mengenal warna lewat permainan, lagu, dan juga mencocokkan benda sesuai warnanya. Yuk kita mulai. Nah, itu tadi pemirsa keterampilan membuka kelas. Saya Kansa, pamit undur diri, kembali ke studio. Nah, gimana teman-teman soal penjelasan tentang gimana caranya kita membuka pembelajaran dari Kansa? Menarik kan? Nah, kita nih udah tahu nih tentang gimana cara membuka pembelajaran. Ya afdol dong kalau kita nggak tahu gimana cara membuka pembelajaran. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus cari tahu dulu nih apa sih definisinya. Kalau kegiatan membuka pembelajaran adalah kegiatan awal sebelum anak-anak memulai pelajaran. Kalau menutup pembelajaran berarti kegiatan akhir setelah semua kegiatan belajar selesai. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan suasana, terus mengulang kembali hal-hal yang telah dipelajari, dan mengakhiri hari dengan suasana yang positif dan juga hangat. Terus Ber, gimana sih ciri-ciri penutupan pembelajaran yang bermakna? Nah, diantaranya adalah yang pertama, menenangkan suasana, terus yang kedua, menyimpulkan kegiatan hari itu, yang ketiga, memberikan penguatan atau pujian, dan yang terakhir ada mengajak anak untuk refleksi dengan pertanyaan yang ringan. Ber, aku masih gak ngerti, aku masih bingung, aku masih bertanya-tanya soal penutupan. Buat teman-teman yang masih bingung, masih bertanya-tanya juga, yuk kita simak pembahasan dari Kak Sekar. Nah, Oke, terima kasih Berlin. Halo semuanya, aku Sekar. Jadi, seperti apa yang disampaikan oleh Berlin, penutup pembelajaran di kelas adalah proses tahap akhir dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menyimpulkan materi, merefleksikan pembelajaran, dan memberikan penguatan kepada peserta didik. Nah, biasanya aku di kelas itu melakukannya dengan step by step. Nah, step yang pertama itu adalah merecalling materi yang diajarkan pada saat itu atau pada hari itu. Contohnya, ya anak masih ingat gak tadi kita belajar apa ya? Belajarkan ini, gambar ini, lagi ini. Ini gambar apa ya? Ada yang ingat tidak? Anak pasti menjawab pelangi bu. Tuh, iya benar, ini gambar pelangi. Warna ada berapa warna sih di pelangi ini? Nanti anak-anak juga pasti bakal menjawab. Mereka akan menghitung dan mereka akan menyebutkan warna-warna yang ada di dalam pelangi. Habis itu biasanya aku juga akan menyanyikan lagu pelangi bareng-bareng sama anak-anak.
deh. Kita nyanyiin bareng-bareng yuk lagu pelangi. Yang tahu lagu pelangi seperti apa? Terus nanti salah satu murid juga maju untuk memimpin teman-teman menyanyikan lagu pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Cak. Seperti itu contohnya. Oke, yang kedua, biasanya aku menanyakan how their feelings atau menanyakan bagaimana perasaan mereka saat mengikuti pelajaran hari itu. Apakah mereka senang, apakah mereka sedih, apakah mereka marah. Yang ketiga adalah memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada peserta didik agar mereka bersemangat untuk sekolah di keesokan harinya. Atau bisa juga itu bertujuan untuk kayak memvalidasi perasaan anak. Oke. Yang keempat itu kita biasanya berdoa dan mengucapkan janji pulang sekolah dan sudah pulang. Seperti ini aja. Jadi itu penjelasan dari saya tentang penutup pembelajaran di kelas. Kembali lagi kepada Berlin. Terima kasih. Asik, gimana nih penjelasan dari Teh Sekar? Sekarang udah ngerti kan gimana cara penutupan yang benar, yang baik, yang efektif, yang menyenangkan? Nah, setelah kita udah tahu nih penjelasan soal pembukaan pembelajaran dari Kansa, lalu juga ada penutupan dari Teh Sekar. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi teman-teman, strategi pendidikan anak usia dini ini merupakan serangkaian cara atau pendekatan yang dirancang oleh guru untuk membantu anak belajar dengan cara yang menyenangkan, terus aman, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, strategi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, kayak contohnya bermain sambil belajar, terus pembelajaran tematik, kegiatan berbasis proyek, serta penggunaan cerita, lagu, dan juga gerakan. Nah, salah satu strategi penting dalam pembelajaran adalah membuka dan menutup pembelajaran secara struktur dan bermakna. Nah, pembukaan pembelajaran ini fungsinya untuk menarik perhatian anak, terus membangkitkan semangat dan memberikan gambaran kegiatan hari itu. Sedangkan penutup pembelajaran berperan menenangkan suasana, membantu anak merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan, serta mengakhiri hari dengan kesan yang positif. Nah, dengan menerapkan pembukaan dan penutupan yang efektif melalui lagu, terus ice breaking, pertanyaan ringan, atau doa bersama, guru PAUD dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, lalu menyenangkan dan penuh makna bagi anak-anak. Nah, hal ini bisa membantu untuk menumbuhkan antusiasme belajar serta memperkuat hubungan emosional antara guru dan peserta didik. Nah, tapi Bunda dan Yanda perlu diingat, pembukaan dan penutupan ini bukan hanya formalitas, tapi kunci membangun pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Penjelasan sederhana tentang strategi pendidikan soal membuka dan menutup pembelajaran dari saya Berliana, Kansa, dan juga Sekar. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang kami berikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tunggu. Jangan dulu dimatiin. Teman-teman, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut soal strategi pendidikan yang mempelajari tentang pengetahuan tentang anak, yuk kita join Institut Misda di Prodi PIAUD Institut Meta Huda Subang.
Pelangi,